Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Siti Janatun Alia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami terkait dengan hipoglikemia. Pengertian dari hipoglikemia. Hipoglikemia adalah keadaan dengan kadar glukosa darah sewaktu di bawah 60 mg per desiliter. Kadar gula atau glukosa di dalam tubuh lebih rendah dari kebutuhan tubuh. Normal kadar gula darah puasa yaitu 70-110 mg per desiliter. Menurut sumber lain, yaitu menurut WHO menyebutkan bahwa kadar gula darah normal berkisar 70-130 mg per desiliter. Faktor yang dapat mempermudah terjadinya hipoglikemia yaitu bisa disebabkan karena kelebihan dosis insulin pada pengidap diabetes dependent insulin per oral maupun per IV yaitu intravena, kurangnya konsumsi makanan yang cukup, latihan fisik yang berlebihan, dan situasi stres. Klasifikasi hipoglikemia ada 3. Yang pertama, kadar gula darah plasma yang rendah, gejala otonom seperti berkeringat, jantung berdebar-debar, tremor, dan lapar. Yang kedua yaitu gejala neuroglycopenic seperti bunging, sulit berbicara, inkoordinasi, perilaku, gangguan visual, mual, dan sakit kepala. Yang ketiga yaitu hilangnya dengan cepat keluhan sesudah kelainan biokimia bikoreksi. Komplikasi hipoglikemia. Komplikasi hipoglikemia pada gangguan tingkat kesadaran yang berubah selalu dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Selain itu, hipoglikemia juga mengakibatkan kerusakan otak akut. Hipoglikemia berkepanjangan parah bahkan dapat menyebabkan gangguan neuropsikologis sedang sampai dengan gangguan neuropsikologis berat karena efek hipoglikemia berkaitan dengan sistem saraf pusat yang biasanya ditandai oleh perilaku dan pola bicara yang abnormal. Hipoglikemia yang berlangsung lama bisa menyebabkan koma bahkan sampai dengan kematian pada pasien. Pathway pada pasien hipoglikemia yaitu penuaan, keturunan, infeksi, gaya hidup, kehamilan, dan obesitas dapat menyebabkan sel pita pankreas rusak atau terganggu. Apabila sel pita pankreas rusak atau terganggu dapat menyebabkan produksi insulin menurun. Karena insulin diproduksi di sel pita pankreas. Apabila produksi insulin menurun, dapat menyebabkan glukosa di dalam tubuh itu meningkat dan menyebabkan diabetes mellitus. Pada diabetes mellitus, apabila dosis insulin terlalu tinggi dan intake kurang, dapat menyebabkan hipoglikemia, yaitu menurunnya gula darah di dalam tubuh. Kemudian, apabila konsentrasi glukosa rendah di dalam tubuh, maka pankreas itu akan mensekresi glukagon lebih banyak untuk menghambat insulin, sehingga akan membuat gula darah meningkat. Sehingga glukagon meningkat dan epinefrin itu meningkat dan menyebabkan glikogenolisis, kemudian akan menyebabkan defisit glikogen pada hepar. Defisit glikogen pada hepar itu dapat menyebabkan gula darah menurun kurang dari 60 mg per desiliter dan dapat menyebabkan diagnosa resiko ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Kemudian, glukosa menurun kurang dari 60 mg atau desiliter dapat menyebabkan penurunan nutrisi jaringan otak, kemudian akan menyebabkan respons saraf pada sistem saraf pusat. Kemudian, respon otak korteks cerebri kurang suplai energi, kurang dari 50 mg per desiliter dan menyebabkan penurunan perfusi jaringan cerebral. Kemudian, tadi pada akibat dari glukagon meningkat dan epinefrin meningkat juga menyebabkan epinefrin merangsang lipolisis di jaringan dan menyebabkan pelepasan epinefrin sehingga menyebabkan rasa lapar, kemudian menyebabkan suplai glukosa ke jaringan itu menurun dan menyebabkan diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan resiko penurunan jaringan perifer. Pemeriksaan penunjang pada hipoglikemia. Yang pertama yaitu gula darah puasa. Diperiksa untuk mengetahui kadar gula darah puasa. Dilakukan sebelum diberi glukosa 75 gram secara oral. Dan nilai normalnya yaitu 70 sampai dengan 110 mg per desiliter. Yang kedua hemoglobin glikosilasi, yaitu memberikan indeks rata-rata pengendalian glukosa darah selama 2 sampai dengan 3 bulan sebelumnya. Target 7% atau kurang. Yang ketiga yaitu gula darah 2 jam postprandial. Yang keempat yaitu screening lipid. Yang kelima yaitu urin untuk mencari albumin dan mikroalbumin serta leukositosis. Penata laksanaan pada pasien hipoglikemia. Yang pertama yaitu stadium permulaan pada pasien sadar dengan pemberian secara oral 10 sampai dengan 20 gram harus segera diberikan. Dapat berupa gula murni dan idealnya dalam bentuk tablet atau jelly atau minuman yang mengandung glukosa seperti jus buah segar.
Yang kedua, stadium lanjut pada pasien koma hipoglikemia. Diberikan bolus D10% yang diikuti pemberian larutan glukosa 40% melalui vena sebanyak 2 flakton tiap 10 sampai dengan 20 menit. Diulangi sebanyak 3 kali hingga pasien sadar. Dilanjutkan dengan pemberian D10% per infus 6 jam per kolf. Bila belum teratasi, pasien dapat diberikan antagonis insulin seperti adrenalin, kortisol dosis tinggi, atau glukagon 1 mg intravena. Untuk terapi hari selanjutnya, pemberian dextrosa menyesuaikan dengan keadaan gula darah pasien. Asuhan keperawatan pada pasien hipoglikemia. Yang pertama yaitu pengkajian yang meliputi identitas pasien, seperti nama Nyonya Y, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama, dan alamat. Yang selanjutnya yaitu keluhan utama. Keluarga klien mengatakan pingsan 1 kali sebelum dibawa ke rumah sakit. Klien mengeluh badan lemas, nafsu makan menurun. Yang selanjutnya riwayat penyakit sekarang. Klien merasa badan lemas dan tidak nafsu makan. Riwayat penyakit dahulu, klien mempunyai riwayat diabetes mellitus tipe 2 dari sekitar 3 tahun yang lalu. Asesmen atau masalah, klien lemas, tidak nafsu makan, dan pingsan 1 kali sebelum masuk rumah sakit, dan pasien tremor. Pengkajian ABCD yang meliputi airway, breathing, circulation, dan disability. Airway atau jalan nafas. Jalan nafas bersih, tidak ada sekret atau benda yang menghalangi jalan nafas, tidak ada tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Breathing atau pengkajian pada pernafasan, RR 18 kali per menit, irama teratur, tidak menggunakan otot bantu pernafasan, suara auskultasi paru vesikuler kanan kiri. Circulation atau sirkulasi, tekanan darah 100 per 60 mm air raksa, nadi 73 kali per menit raba lemah, suhu 35,8 derajat Celcius, akral dingin, kapilari refill kembali dalam 4 detik, dan anemis. Disability atau tingkat kesadaran. GCS ACE3, verbal 4, dan motorik 6. Tingkat kesadaran apatis dan pupil pasien isokor. Diagnosa pada hipoglikemia. Ada 3 diagnosa pada hipoglikemia, yaitu 1. Resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik. Yang kedua yaitu penurunan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan kurangnya suplai glukosa ke otak. Yang ketiga yaitu resiko penurunan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan diabetes mellitus. Intervensi keperawatan pada pasien dengan hipoglikemia. Yang pertama, diagnosa pertama yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, diharapkan klien GDS 121 mg per desiliter dengan kesadaran kompos mentis GCS ACE3, verbal 5, dan motorik 6. Pasien anemis, akral teraba hangat. Intervensinya yaitu yang pertama pengukuran TTV atau tanda-tanda vital, yang kedua pengukuran GDS, yang ketiga pemasangan infus 20 TPM, yang keempat pemantauan hasil GDS setelah 1 jam pemberian terapi dextrose. Diagnosa kedua yaitu penurunan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan kurangnya suplai glukosa ke otak. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, diharapkan klien dengan kesadaran kompos mentis GCS ACE3, verbal 5, dan motorik 6, pupil isokor dan akral teraba hangat. Masalah penurunan perfusi jaringan serebral teratasi. Intervensinya ada 3. Yang pertama, memposisikan pasien supinasi. Yang kedua, memberikan terapi oksigen 3 liter per menit. Yang ketiga, memantau kesadaran dan tanda-tanda vital pada pasien. Diagnosa ketiga yaitu resiko penurunan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan diabetes mellitus. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, diharapkan klien memenuhi tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah 110 per 70 mm air raksa dengan nadi 78 kali per menit raba kuat, respiration rate 18 kali per menit, suhu 36,20 derajat, kesadaran kompos mentis GCS ACE3, verbal 5, dan motorik 6. Pasien anemis, akral teraba hangat, dan kapilari refill kurang dari 2 detik. Masalah resiko penurunan perfusi jaringan perifer teratasi. Intervensinya yaitu 1. Memposisikan pasien supinasi. Yang kedua, memberikan terapi oksigen 3 liter per menit.
Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.